Oke, selamat datang di podcast Mata Persib. Podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Persis Solo melawan Persib Bandung dalam melanjutkan pekan ke-17 BRI Liga 1. Pekan penutup paruh pertama yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 0-1. Kemenangan tipis yang sangat berarti karena ini membuat Persib resmi menjadi juara paruh musim BRI Liga 1 setelah sebelumnya Persebaya Surabaya dikalahkan oleh Bali, jadinya bisa ketikung di akhir-akhir menutup akhir tahun 2024 dengan menjadi juara paruh musim. Penting untuk menjadi juara paruh musim untuk menambah kepercayaan diri, menambah mental gitu ya, walaupun juara paruh musim juga belum tentu berakhir menjadi juara di akhir musim, tapi yaitu confidence boostnya nih yang penting untuk tim, pemain-pemain, tim, pelatih semua pasti jadi lebih percaya diri menatap putaran kedua nanti gitu. Tetapi setelah ini masih ada satu PR, laga tunda melawan Bali United di 7 Januari 2025 yang jadi laga yang sangat penting juga. Pertama untuk tetap meneruskan tren unbeaten, kedua karena ya ini salah satu rival kita ya dalam 2-3 tahun terakhir yang kalau bisa menang itu pasti rasanya sangat-sangat memuaskan gitu. Jadi mudah-mudahan Persib bisa menggenapkan paruh musim dan mantap untuk berada di puncak ketika nanti bisa menang melawan Bali United. Karena di klasemen saat ini update-nya Persib itu ada di posisi pertama dengan 38 poin dan di bawahnya ada Persebaya Surabaya dengan 37 poin. Jadi selisihnya masih hanya 1 dan jika menang melawan Bali secara matematis Persib kini akan berjarak 4 poin ya dengan Persebaya kalau menang. Dan ini juga akan menegaskan posisi di top 2 ya, di 2 besar di atas untuk menjadi title contendernya saat ini sementara adalah Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Sementara untuk posisi ketiga sampai ke 11 ini terpantau memang lagi padat gitu ya jaraknya. Persija saat ini ada di posisi ketiga dengan 31 poin, hanya berjarak 3 poin aja dengan Arema. Dan dari Arema sampai ke PSBS Biak di papan tengah posisi 11 itu jaraknya juga hanya 3 poin. Jadi sedang mungkin ya nanti di putaran kedua awal-awal itu klasemen ini sedang mencoba mengerucut gitu antara terus menjadi top 2 atau bisa menjadi top 3 atau bahkan top 4 gitu ya kalau tim-tim di bawah Persib dan Persebaya bisa meraih poin maksimal. Nah, kita nggak usah fokus dengan tim lain, kita fokus dengan Persib Bandung. Kalau Persib bisa terus menang, bisa terus unbeaten juga lebih bagus gitu ya. Ya kita bisa terus memperlebar jarak dengan posisi terdekat kita yaitu Persebaya Surabaya. Ya mudah-mudahan nanti lawan Bali ya bisa memenangkan pertandingan dan memuluskan gap gitu antara Persib dengan pesaing-pesaing di bawahnya makin jauh seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut pertandingan melawan Persis Solo. Tapi seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Mata Persib, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk dipencet tombol like, di share ke teman-teman gitu, dan ramein kolom komentar dengan pendapat-pendapatnya soal pertandingan ini atau umumnya soal Persib Bandung. Jangan lupa juga untuk di follow sosial media di @matapersib ya, tinggal di search aja. Oke, di pertandingan kemarin lawan Solo sekitar H-1 atau H-2 ya, ada kabar kalau beberapa pemain kita tidak mengikuti latihan terakhir gitu. Di antaranya adalah Klok, Terone Del Pino, dan Kevin Mendoza gitu. Klok dikabarkan flu, Kevin dan Terone ada cedera minor gitu yang memang membuat tidak hadir di latihan terakhir. Tetapi ternyata ketika starting line up dirilis hanya Kevin yang memang hanya Kevin yang tidak ada di starting line up dan Terone Del Pino. Maklok tetap tampil di starting line up gitu. Jadi secara line up kemarin ada beberapa rotasi gitu ya. Teja Paku Alam bermain, untuk back four masih sama gitu, the winning team kita. Duet center back Nick dan Gustavo Franca, di kanan Rahmat Irianto juga ini makin mantap mainnya, dan Edo Febriansah di back kiri. Persib tampil kemarin secara struktur dasarnya adalah dengan 4-1-2-3 gitu. Jadi kalau biasanya kita tampil dengan double pivot, duet Klok Dedi, Klok Adam Alis gitu ya di pertandingan kemarin, kali ini Mateo Kocijan yang bermain di posisi nomor 6 gitu. Sementara Klok dan Adam Alis agak advance ke depan. Kemarin
terlihatnya seperti memainkan role nomor 8 gitu, dua-duanya gitu. Klok sama Adam ini menjadi attacking midfielder yang agak ke depan untuk bantu serangan, dan Matteo yang deep, posisinya ada di nomor 6 atau di area gelandang bertahan. Lalu rotasi lainnya adalah Ferdiansyah Cecep yang main di sayap kanan, sementara Ciro masih sama di sayap kiri, lalu David di central forward nomor 9. Nah, jadi yang masuk rotasi itu Kevin sama Teono Del Pino diistirahatkan, serta Beckham Putra juga diistirahatkan. Nah, di babak pertama permainan Solo itu memasang inisiatif gitu ya, berinisiatif untuk bisa mencuri serangan gitu. Outlet serangan Solo banyaknya ke area sayap kanan, bola banyak diarahkan ke area sayap kanan, di mana di situ ada Facundo Aranda gitu, pemain asing mereka. Solo sendiri secara line up tampil cukup pincang ya. Sebelumnya Ramadan Sananta kena hukuman kartu merah, lalu Moussa Sidibe juga sedang cedera, dan bahkan Soya Momoto juga diragukan tampil, tapi ternyata di malam ini Soya Momoto tetap tampil di lini tengah Persis Solo gitu, sehingga dia menerapkan formasi 4-2-3-1 gitu dengan rekan kakak yang menjadi tumpuan di lini depan, bukan Ramadan Sananta gitu. Bola banyak diarahkan ke Facundo, ke sayap gitu, dan di situ Brave Fatali sebagai nomor 10 banyak juga untuk bergerak ke sayap untuk menciptakan situasi overload di sayap kanan gitu. Makanya di babak pertama Persib banyak diserang dari sisi sayap kanan gitu, atau sisinya Edo Febriansyah. Ada 2 peluang tercatat dari Facundo yang berhasil cut inside gitu ya. Jadi karena memang di situ udah ada bantuan dari Brave, ada bantuan juga overlap dari Rizky Dwi gitu, wingback fullback kanannya mereka. Jadinya Facundo ini bisa terbebas menemukan ruang, cut inside, dan bisa melesakkan tendangan. Untungnya masih belum berbahaya gitu ya. Ada satu yang shoot on target, ada satu juga yang jauh gitu. Tetapi inisiatif outlet serangan untuk diarahkan terus ke kanan ini terus terjadi sepanjang babak pertama gitu, ketimbang ke area kiri. Nah, sementara kalau untuk di area kiri yang di situ ada Irfan Jauhari, pergerakan si Irfan Jauhari ini kemarin juga bagus gitu ya, bisa menciptakan serangan, bisa banyak bawa bola, tetapi pergerakannya itu nggak melebar seperti Facundo gitu. Karena Altaf Indi sebagai fullback kirinya juga nggak banyak bantu untuk overlap, jadi lebih fokus menjaga kedalaman struktur pertahanan si Solo, karena ternyata di sebelah kanannya ya Rizky Dwi yang lebih agresif gitu. Jadi Irfan Jauhari kemarin banyak pergerakannya lebih ke half space kiri, merangsek ke tengah, dan di situ melakukan upaya-upaya untuk long shoot gitu. Irfan Jauhari ternyata setelah sembuh dari cedera gitu ya, sebelumnya kan pernah cedera agak lama kalau nggak salah, pergerakannya masih licin, masih eksplosif, masih membahayakan juga ya untuk lini pertahanan lawan gitu. Nah, kalau rekan kakak sendiri kemarin banyak perannya lebih ke front pressing gitu ya, jadi dia beneran pressing bukan secara unit tapi beneran secara individu, dia pressing, mengejar dan mengganggu build up Persib dari bawah gitu. Itu untuk skema fase menyerangnya Solo gitu. Nah, untuk Persib sendiri merespon dari taktikalnya Solo ini, secara build up Persib banyak melakukan dari bawah gitu ya. Dengan adanya tadi Adam Alis dan Mark Klok di lini tengah sebagai duo nomor 8 gitu ya, ini harapannya ya memang Persib bisa mengkontrol lini tengah, bisa mendominasi dan melakukan progresi dari lini tengah, atau membebaskan pemain-pemain sayap kita Ferdiansyah sama Ciro supaya punya ruang, karena ya overloadnya di tengah, jadi memancing struktur Solo maju, ciptakan ruang untuk sayap. Nah, tetapi kemarin itu tidak banyak terjadi karena garis pertahanannya Solo pun agak rendah gitu ya. Jadi ada jarak antar lini di area tengah yang memang dalam tanda kutip seperti diberikan ke Persib, tetapi ya sayapnya Solo tetap tinggi gitu. Jadi lini tengah tetap dikasih ke Persib, Persib bisa banyak pegang bola di lini tengah, tapi untuk progresi ke sayap maupun dari tengah itu tetap agak stuck gitu di babak pertama. Kenapa? Karena barisan pertahanan Solo juga yang dikomando sama si Eduardo Kunde sama Sutanto Tan gitu yang jadi CB, itu disiplin untuk menjaga zona, gak banyak terpancing, dan mereka juga berdua selalu man marking David da Silva di situ, agak kesulitan untuk bisa
mencari ruang gitu ya, karena dia benar-benar ditempel gitu si David da Silva itu. Adam Alice sama Klok memang ada momen-momen dimana bisa tembus gitu ya, dan ada juga peluang Adam Alice long shoot dari luar kotak penalti. Cuman ya ini pemain-pemain lain yang jadi PR karena posisinya ini nggak bebas, nggak dapat banyak ruang, terutama di sayap kanan gitu ya, areanya Ferdi Yansah gitu. Di situ bener-bener dijaga ketat sama Altaf Indi, dan Altaf deep nggak banyak bantu serangan untuk menjaga ruangnya Cecep. Selain itu, So Yamamoto juga yang sebelumnya di Persebaya banyak tampil di sayap gitu ya, menggantikan Taisei Marukawa gitu. Di Solo malah lebih bermain sentral gitu ya, punya peran sentral untuk menjelajah kemana-mana, menciptakan situasi overload jumlah yang bikin opsi-opsi passing Persib menjadi tertutup gitu. Jadi Ferdiansah itu kemarin kekunci 2 pemain gitu, atau bahkan bisa 3 pemain ketika si Irfan Jauhari juga bantu serangan gitu. Sementara Rahmat Irianto di sayap kanan, di fullback kanan juga di babak pertama lumayan jarang ada momen untuk bantu overlap gitu. Karena ya dia tahu di situ lawannya Irfan Jauhari yang kalau lepas counter ya ini bisa membahayakan pertahanan gitu. Jadi ketika kemarin banyak sekali kritikan ke Ferdiansyah, ya memang situasinya di momen lawan Persis Solo ruangnya cukup terkunci gitu, dan ketika kita menghadapi situasi overload kayak gini gitu, overload jumlah gitu ya, Ferdi nggak bisa apa-apa. Memang pada akhirnya harus mengharapkan individual yang bisa menciptakan beraksi gitu ya, aksi kayak Ciro yang bisa punya skill individu, yang bisa melepaskan diri gitu ya, bahkan ketika kalah jumlah. Nah cuman kemarin ya kita belum bisa ekspektasi ada skill individu atau ada pergerakan yang memang individual brilliance yang membuat Ferdi bisa terbebas dari ruang yang cukup sempit itu gitu. Beda dengan di sisi kiri, sebenarnya di sisinya Ciro juga kemarin nggak terlalu banyak bisa menciptakan peluang di babak pertama gitu, karena ruangnya banyak ketutup, salah satunya oleh Ripal Wahyudi juga yang bantu overload gitu. Sama kalau di sebelah kiri itu So Yamamoto yang bantu cover, kalau di kanannya ada Ripal Wahyudi. Nah cuman Ciro ya kita tahu punya keunggulan di skill individunya, jadi dia sedikit banyak bisa melepaskan diri dan tetap bisa dapat bola, walaupun memang di babak pertama Edo pun gak terlalu bisa banyak overlap dengan bebas gitu, karena ya tadi Facundo bisa mengancam di situ. Facundo juga suka sering turun gitu, bantu untuk naik turun, itu sangat disiplin juga si Facundo ini. Makanya Persib nggak terlalu punya banyak ruang di sisi kiri. Sekalipun di situ Edo bantu overlap pun nggak terlalu bisa menembus atau memberikan crossing ke kotak penalti. Jadi di babak pertama intinya adalah Persis Solo cukup disiplin untuk selalu menjaga struktur mereka dan jumlah pemain di area-area yang memang akan dilakukan progresi oleh Persib gitu. Nah, salah satu kekurangannya lagi di lini tengah, Mark sama Adam Alice juga kurang bisa memberikan kurang bisa memancing Ralat. Jadi pergerakan off the ball dari Adam Alice sama Mark sebagai duo nomor 8 juga tidak bisa memancing, dan si Matteo Kocijan di nomor 6 juga ternyata kewalahan ketika tampil sebagai single pivot. Itu dia di situ diganggu sama Kakak, dia diganggu sama Brevatari, makanya bola tuh akhirnya ya jadi harus si Klok yang jemput ke bawah gitu untuk bisa diprogresi gitu, karena Mateo-nya juga di sini kewalahan. Itu dia di satu sisi jadi DM gitu, defensive midfielder untuk memutus serangan lawan, di sisi lain juga dia jadi salah satu poros untuk bisa mengalirkan bola gitu ke depan. Harapannya ya memang ini yang jadi kunci yang biasanya dilakukan oleh Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar memang standarnya masih cukup tinggi sebagai nomor 6 yang bisa tampil sebagai single pivot gitu tanpa duet maupun duet dengan Klok di sejajar gitu ya. Dado masih terlalu tinggi standarnya untuk digantikan oleh Matteo Kocijan sebagai peran nomor 6 single gitu ya. Karena Dado lebih bisa, Dado itu ibaratnya punya press resistance yang bagus gitu ya. Meskipun dia sendiri, badannya juga nggak terlalu tinggi besar gitu ya. Tapi ketika di press itu dia selalu punya kecerdikan untuk bisa melepaskan diri. Belum lagi long ball-nya yang
visioner, menemukan celah pemain-pemain sayap terutama gitu ya. Nah, ketika kemarin kita melawan tim yang tampil dengan struktur yang disiplin, umpan-umpan panjang dari Dado ini sih yang dibutuhkan untuk membelah gitu ya, membelah pertahanan lawan dan titik buta gitu ya, blind spot dari back lawan ini yang bisa dieksploitasi sama sayap-sayap kita biasanya gitu kalau ada long ballnya Dado. Tapi kemarin ya kita nggak dapat, pemain sayap kita nggak dapat blind spot seperti itu. Ferdiansyah juga belum bisa kita ekspektasi melakukan pergerakan off the ball yang menyentuh blind spot lawan gitu. Jadinya ya di babak pertama masih cukup stuck seperti itu. Makanya kenapa lanjut ke babak kedua, di situ nggak butuh waktu lama, memang Bojan menggantikan Kocijan ya, Matteo Kocijan keluar, digantikan sama Beckham Putra dan Tyrone Del Pino gitu. Tyrone Del Pino di sini juga menggantikan si Ferdiansyah. Seperti biasa ada winning team, Beckham di sayap kanan, Tyrone di nomor 10 dan Klok jadi balik mundur, itu duet dengan Adam Alis di situ. Ditambah emang Matteo Kocijan juga sempat ada sedikit benturan ya di babak pertama yang mungkin ada sedikit keluhan juga gitu ya, makanya digantikan langsung di babak kedua. Nah, setelah masuknya Tyrone Del Pino sama Beckham, ini baru Persib bermain lebih cair gitu ya. Tujuan tadi di awal untuk mendominasi dan punya kontrol di lini tengah malah lebih tercapai dengan skema seperti ini, skema default ya, skema awal gitu. Nggak perlu ada dua nomor 8, tapi cukup sebagai ada double pivot, Klok sama Adam, di depannya nomor 10 Tyrone Del Pino yang lebih role-nya lebih free gitu untuk roaming kemana-mana. Ditambah di kanan juga ada Beckham yang dibandingin sama Cecep, Ferdiansyah ya Beckham lebih punya visi untuk off the ball-nya, dalam arti dia bisa mundur, track back gitu untuk memancing. Itu mundur ini bukan hanya untuk bantu pertahanan, tapi mancing juga, mancing Altaf untuk bisa terus ngejar. Akhirnya strukturnya si Solo ada celah, lalu di situ Rahmat Irianto akhirnya bisa banyak bantu overlap gitu untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalin Altaf Indi gitu. Jadi memang Beckham ini spesial, pergerakannya itu selalu bisa nge-trigger pemain lawan kepancing sehingga strukturnya lawan yang tadinya rapat, yang tadinya rapi jadi berantakan gitu. Nah, itu yang nggak ada di Ferdiansyah di babak pertama gitu ya. Memang mungkin beda tipe juga gitu. Etam kan basicnya juga memang sebagai nomor 10 playmaker, jadi lebih punya visi bermain yang kalau ketika stuck ya dia bisa berpikir 2-3 kali untuk gimana cara melepaskan diri ketimbang menunggu pemain lain gitu ya untuk bisa ngasih terobosan gitu ya. Itu di babak pertama Ferdiansyah itu stucknya karena itu gitu. Jadi memang ada perbedaan visi secara individu. Nah, ini yang bikin jadi makin cair. Beckham juga banyak beroperasi ke half space gitu untuk memberikan ruang lebih ke Rahmat Irianto, dan di situ juga udah ada Tyrone di posisi nomor 10, jadinya udah bola itu jadi cair gitu. Mark Klok juga sebagai box to box banyak bantu ke depan, naik turun juga itu enak gitu ya untuk bantu serangan. Jadinya banyak serangan yang terjadi di babak kedua, pertandingan udah mulai enak ditonton dan gol pun terjadi lewat sundulan Tyrone Del Pino. Ini kurang lebih proses golnya pun dari sisi kiri gitu, dari upaya-upaya pemain-pemain Persib untuk melakukan kombinasi passing yang memancing pertahanan lawan gitu ya. Edo di babak kedua naik gitu ya, di proses gol ini dia naik overlap, lalu si Ciro-nya agak bergerak ke half space sedikit gitu membebaskan diri. Nah, tapi lawan udah kepancing gitu sama Edo yang udah overlap kayak muter sedikit. Di situ ada Klok yang minta bola gitu ya, kasih ke Klok. Di situ 3 pemain Solo ya, kalau nggak salah 3 pemain Solo bahkan kepancing gitu sama pergerakan si Mark Klok yang bantu di situ untuk bantu serangan untuk bikin opsi passing gitu. Edo bolanya dikasih ke Klok agak ke belakang, di situ 3 pemain Solo kepancing, akhirnya ya Ciro berhasil bebas, punya ruang yang sangat-sangat bagus dan dia mengirimkan crossing yang berhasil dilesakkan sama Tyrone Del Pino. Jadi yang tadi yang kepancing itu 3 pemain Solo di sisi kanan gitu, tapi secara tidak langsung juga itu membuat
organisasi pertahanan yang ada di kotak penalti jadi buyar juga gitu, karena ya jadi kekurangan jumlah gitu ya. Saya nggak tahu, nanti mungkin bisa di replay, dicek lagi siapa aja yang kepancing dari pemain Solo, tapi itu bener-bener kelihatan upayanya Edo, Ciro, sama Klok itu untuk lakukan kombinasi passing gitu ya, itu tuh bener-bener berhasil untuk memancing dan menggoyangkan struktur pertahanan dari Persis Solo gitu, dan akhirnya ya terciptalah gol satu-satunya di sini gitu, lewat sundulan dari Tyrone Del Pino. Nah, dengan adanya Tyrone juga, ini David da Silva di babak kedua lebih banyak mendapatkan ruang gitu, karena tadi kalau di babak pertama dijaga bisa sama 2 orang gitu ya, susah untuk membalikan badan. Ada Tyrone sebagai nomor 10 murni, maestro kita, itu ya bikin pertahanan lawan juga jadi terpecah konsentrasinya, harus marking siapa. Nah, ini salah satunya juga Tyrone bisa ada di kotak penalti ya kan, itu ada dari kelengahan marking pemain Solo juga gitu. Beda dengan ketika di babak pertama kita bermain dengan nomor 8, itu ya ada baik Adam Alis atau Klok ya tidak punya pergerakan yang seperti Tyrone gitu ya, mencari celah, mencari titik shooting di mana dia bisa melakukan shooting atau sundulan gitu. Itu kepintaran Tyrone untuk bisa memanfaatkan peluang gitu ya, walaupun sebenarnya dia bukan target man utama untuk tim ini melakukan finishing gitu. Setelahnya ada beberapa peluang yang kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi mirip-mirip di sini dari prosesnya. Jadi prosesnya itu Persib melakukan kombinasi-kombinasi pendek, dibantu sama Irianto sama Edo yang overlap, bisa memancing struktur pertahanan lawan dan membebaskan orang di situ. Salah satunya ada peluang dari Ciro Alves juga yang udah one on one dengan Riyandi, tapi bola finishingnya masih belum klinis, belum bisa menciptakan gol, bisa dimentahkan sama Riyandi. Nah, kita juga kan biasanya agak susah ya kalau lawan tim yang kipernya si Muhammad Riyandi ini gitu, jadi kredit untuk Riyandi yang selalu bisa menyulitkan Persib. Lalu ya udah, habis ini dari Solonya sendiri di babak kedua melakukan beberapa adjustment gitu untuk bisa merespon taktikalnya Persib. Salah satunya adalah dengan memindahkan si Altaf gitu ya. Altaf jadi lebih agresif dan beberapa kali ya memang dia bisa bantu serangan dengan cukup membahayakan gitu ya, pergerakan eksplosifnya, tapi untungnya masih belum bisa membahayakan gawang Persib. Justru peluang Solo itu terjadi karena peran pressing Arkan Kakak yang tadi di babak pertama disebutin dia menjadi outlet utama Solo untuk melakukan pressing secara individu. Ada momen di mana Arkan berhasil ngepres si Teja Pakualam, Teja yang ini agak dejavu gitu ya, blundernya Teja saat lagi kontrol bola untuk bantu build up gitu ya. Saat itu terjadi back pass kalau nggak salah, tapi berhasil dipres sama Arkan, bolanya liar nyampe ke Irfan Jauhari, tapi di situ untungnya gawang yang udah kosong dari jauh itu tendangan Irfan Jauhari juga masih jauh gitu, jadi nggak mengarah on target ke gawang Teja Pakualam sehingga Persib masih selamat gitu. Nah, sampai ke menit-menit akhir babak kedua Solo masih cukup stuck gitu ya. Arkan Kakak perannya juga masih sama, banyak melakukan pressing, ada momen di mana dia melakukan long shot tapi masih belum membahayakan juga, dan selebihnya kontrol permainan, dominasi permainan sudah ada di Persib Bandung gitu. Persib udah nyaman bermain dan banyak peluang sebenarnya untuk bisa dia menambah keunggulan untuk kill the game gitu ya. Cuman ya itu tadi, Riyandi berhasil tampil dengan baik seperti itu. Sisanya pemain yang masuk ada Hen, ada Kakang, ada Rian Kurnia, ya ini untuk penyegaran. Tidak banyak pendekatan taktik yang diubah ketika pemain-pemain ini masuk gitu. Persib masih bermain dengan skema yang sama, dengan cairnya pemain-pemain off the ball gitu ya, dan itu tadi kuncinya ada di Beckham sama di Tyrone Del Pino di babak kedua yang membuat permainan Persib lebih cair karena off the ball. Tyrone sama Beckham ini bikin struktur lawan yang tadinya rapat jadi bisa renggang dan selalu bisa kepancing gitu. Jadi top credits untuk Beckham sama Tyrone Del Pino yang benar-benar jadi game changer kalau kata official Persib, pembeda di lapangan seperti itu. Nah, oke, untuk statistik pertandingan kali ini, shotnya Persis Solo mencetak sampai 16 shot gitu ya. Banyak tendangan yang dicetak sama Solo gitu di pertandingan ini. Utamanya ada di babak pertama ya.
Persib cukup dibombardir gitu dari sisinya sayap gitu, dari Facundo tadi, belum lagi dari upaya-upaya long shoot dari luar kotak penalti, tetapi on targetnya dari 16 itu hanya 6. Sementara Persib total mencetak 8 tendangan, on targetnya 6 juga gitu. Possession dipegang oleh Persib 51 banding 49 gitu. Nah, sementara ini juga kita menyoroti dari possession yang setidaknya dalam beberapa pertandingan ke belakang Persib selalu menang possession, selalu di atas 50 gitu, kayak ini 51 banding 49, 52, 54, 55 gitu. Persib itu bisa sekarang ini unggul possession. Kita tahu di musim lalu Persib mengandalkan counter attack gitu ya, bermain hanya 2 sampai 3 kali, 2 sampai 3, 4, 5 passing, terjadi gol gitu ya, sehingga possession kita tercatat 30-an gitu ya, 35, 37 gitu, berbanding sangat jauh dengan lawan gitu. Itu di musim lalu. Nah, di musim ini perlahan gitu ya, terutama setelah ACL sih ya, dari ACL bergerak ke pertengahan musim pertama, paruh musim pertama sampai ke akhir paruh musim pertama ini, possession Persib udah mulai selalu unggul. Jadi indikasinya adalah ternyata Bojan Hodak mulai mengubah pendekatan gameplaynya Persib ya gitu. Kalau sebelumnya benar-benar mengandalkan skema counter attack yang mana pasti lawan juga udah bisa membaca gitu ya, baik itu taktikal secara makronya maupun secara mikro taktiknya, pasti lawan udah banyak mempelajari permainan counter attack Persib musim lalu gitu, dengan pemain-pemain yang masih 80% sama gitu ya. Outlet serangan utamanya masih David da Silva, masih Ciro Alves gitu, masih ada Beckham, masih ada Klok. Itu pasti lawan udah mulai bisa mempelajari dan membaca bagaimana gameplay Persib gitu ya. Nah, makanya sedikit demi sedikit perlahan-lahan Bojan mengubah gameplay menjadi lebih punya kontrol, lebih pegang possession. Jadi seperti ada inisiatif untuk dalam pertandingan itu banyak pegang bola, banyak pegang tempo gitu ya, nggak seperti musim lalu. Nah, ini bagus tentunya ya, karena Persib jadi lebih punya banyak playbook gitu. Lawan tim-tim kayak Solo kayak gini ya bisa main possession untuk kontrol lini tengah supaya bisa kepancing strukturnya. Tapi lawan tim yang punya pressing tinggi kayak Borneo ya kita tinggal adjust bermain counter attack gitu ya, seperti musim lalu. Jadi makin banyak playbook gitu, makin banyak cara bermain, makin banyak pendekatan yang dibikin Bojan, itu ya makin bagus untuk bisa menyesuaikan dengan lawan, bisa adaptif, dan tentunya ya bisa meraih kemenangan gitu. Jadi Bojan Hodak ini kredit karena punya banyak playbook yang bisa diaplikasikan dengan pemain yang ya ada gitu ya. Pemain yang seperti ini Bojan tidak mengeluh, materinya seperti ini ya dia sesuaikan gitu cara bermainnya gitu. Walaupun ada yang cedera, ada yang absen lama gitu ya, Bojan selalu bisa menyesuaikan. Jadi ya ini salah satu kelebihan kita saat ini pada dasarnya ada di diri Bojan Hodak, yang memang dari awal datang dengan materi bawaan Luis Mia gitu, sebagian materi bawaan Robert Albert, dia selalu bisa adaptif, selalu bisa menyesuaikan diri. Dan di musim ini pun udah mulai ada transfer, mendatangkan Mailson, Kocijan. Mailson tidak sesuai harapan, dia bisa menyesuaikan lagi gitu. Febri Bow yang lagi on fire cedera, dia menyesuaikan lagi. Di awal-awal musim secara permainan kita kurang meyakinkan, di ACL juga kita banyak kalah, dia menyesuaikan lagi sampai akhirnya yang menemukan pakem yang sepertinya ini bisa menjadi variasi untuk Persib nanti mengarungi putaran kedua dengan lebih mantap gitu. Makanya kredit untuk Bojan Hodak, semoga kita bisa back to back ya gitu, dan percaya aja prosesnya dengan Bojan Hodak, tim kepelatihan yang pasti lebih tahu gitu. Nah, analisa-analisa yang dilakukan di sini maupun di luar kan itu pada dasarnya hanya eye test yang memang kita hanya pendekatan di dalam pertandingan itu aja gitu. Ketika nanti pertandingan baru dimulai ke depan, pasti pelatih pun melakukan penyesuaian dan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik lagi gitu, yang lebih teknis lagi, yang pasti selalu ada perubahan dinamis gitu ya. Makanya semoga ya Persib bisa melakukan itu gitu. Jadi selalu bisa adaptif, selalu bisa melakukan penyesuaian dan pragmatis Bojan Hodak itu ya. Jadi yang penting apapun caranya untuk menang, dia akan lakukan itu tanpa harus selalu saklek dengan satu pakem, dengan satu skema
meskipun udah gagal, keras kepala gitu, yaitu tidak terjadi di Bocan Hodak untungnya. Seperti itu. Oke. Sedikit rumor transfer, karena bursa transfer sudah dibuka. Persib saat ini dikabarkan memang akan mencari 2-3 pemain ya, dari kabar terakhir yang saya baca gitu, koreksi kalau salah. Salah satunya adalah pemain di pos penyerangan gitu. Saat ini sendiri sudah dipastikan Zalnando kembali untuk menjadi backup di left back gitu, karena Rezaldi masih cedera panjang. Dan memang Edo juga untungnya selalu fit ya, walaupun selalu bermain 90 menitan. Terus ada pemain yang dipinjamkan gitu, Faris Abdul dipinjamkan gitu, lalu Adam Alis dipermanenkan, lalu ada yang promosi juga dari akademi, Zulkifli gitu, pemain sayap. Nanti semoga bisa mendapatkan menit bermain dan menambah variasi di sayap gitu ya. Dan ya kita tunggu aja, terutama setelah lawan Bali nanti, siapa pemain yang in. Tapi kayaknya sih kemungkinan besar yang Melson memang udah tidak bisa terpakai lagi di putaran kedua, melihat kontribusinya di putaran pertama yang memang minim gitu ya, selain selebrasi. Gitu. Oke, kita nikmati aja rumornya. Selagi belum diresmikan sama official, jangan dulu percaya, jangan dulu riweuh gitunya. Kita nikmati aja rumor, terjadi syukur, nggak terjadi juga ya udah santai aja. Jadi jangan terjebak, jangan kegocek sama akun-akun yang non official yang berani menuliskan resmi atau rumor yang seakan-akan dibuat resmi gitu. Itu jangan kegocek gitu ya, janganlah. Pokoknya kita nikmati aja rumornya. Siapapun pemain yang datang, mau kayak di awal musim juga kan ada rumor Alexander Pato gitu ya. Karena semua media pasti sekarang nyari exposure besar, dan exposure besar itu ada di Persib gitu. Oke. Sekian dulu untuk review melawan Solo di podcast kali ini. Tolong dikoreksi jika ada komentar yang tadi salah gitu ya. Tolong diramein juga pandangan teman-teman di kolom komentar dan sosial media kita. Jangan lupa subscribe channel Mata Persib dan di follow juga sosial media @matapersib. Kita ketemu lagi nanti di review melawan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.